Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi kajian yang berjudul Tenang, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini telah disampaikan di Masjid Nurul Hasan di hari Kamis tanggal 25 September 2025 pada asar. Selamat menyimak. Hidup manusia tak luput dari masalah. Satu-satunya kunci untuk mengatasi masalah adalah bersikap tenang selama kita memilih untuk bersama dengan Allah. Maka petunjuk di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menyampaikan ada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang wajib kita teladani. Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Mumtahan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Beberapa keteladanan yang bisa kita tiru dari sikap Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya. Yang pertama adalah bagaimana Nabi Ibrahim diberi ujian dari pihak keluarga terdekatnya, yaitu ayahnya tercinta, yang ternyata ayahnya itu musyrik, bahkan menjadi pembuat berhala, di mana masyarakat kebanyakan waktu itu menyembah berhala, dan ayahnya yang membuat patung berhalanya. Bagaimana beratnya Nabi Ibrahim untuk menyampaikan perintah Allah tentang ajaran tauhid, bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah itu adalah hanya Allah saja, bukan berhala-berhala. Maka ayahnya pun murka. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ayah, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbuat apapun?" Maka ayahnya pun sontak marah. "Jika engkau tidak berhenti untuk menasehatiku, maka aku akan rajam kamu," gitu. Itu sampai murka sekali dengan Nabi Ibrahim. Tapi balasan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah, wahai ayahku, aku akan senantiasa berdoa kepada Tuhanku yang Maha Penyayang. Semoga Allah mengampunimu. Jadi dibalas dengan doa-doa kebaikan untuk ayahnya. Tidak menanggapinya dengan hawa nafsu. Masya Allah. Berikutnya, Nabi Ibrahim pun pernah berhadapan dengan musuh-musuh Allah, yaitu masyarakat jahiliyah penyembah berhala. Pun demikian, masyarakatnya pun susah untuk dinasehati. Namun Nabi Ibrahim tetap tenang menghadapi penolakan dari masyarakatnya dan senantiasa terus berusaha untuk menyadarkan mereka meskipun sulit. Akhirnya masyarakat yang sudah kalah logika, mereka melaporkan kepada penguasa zalim, yaitu Raja Namrud. Hingga Nabi Ibrahim pun harus berhadapan dengan Raja zalim tersebut. Sebagai hukumannya, bahwasanya Nabi Ibrahim akhirnya dibakar hidup-hidup. Namun demikian, Nabi Ibrahim memilih untuk bersikap tenang karena yakin bahwasanya Allah lah yang maha merajai. Allah lah pemilik segala macam kekuatan, termasuk Allah lah yang memberikan khasiat kepada api untuk membakar atau menghilangkan khasiat tadi. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim pun lolos dari maut, lolos dari kobaran api atas izin Allah. Artinya Nabi Ibrahim sudah lulus ujian dari keluarga terdekatnya, lulus ujian dari masyarakat yang jahiliyah, kemudian lulus dari ancaman penguasa zalim. Tak hanya itu, Nabi Ibrahim pun terkenal dengan kesabaran dan kekuatannya.
Ketika Allah uji Nabi Ibrahim belum memiliki keturunan di usia yang sangat-sangat senja, yaitu 86 tahun, namun dengan sabarnya Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh." Dalam Quran As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira dari malaikat bahwasanya ia akan memiliki anak keturunan. Masya Allah. Allah pun memerintahkan kita, umat Islam, untuk mengambil keteladanan dari sikap Nabi Muhammad ketika menghadapi masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Siapapun yang beriman kepada Allah, maka sudah menjadi satu kewajiban untuk mengikuti bagaimana apa-apa yang Rasulullah lakukan, termasuk bagaimana ketenangan Rasulullah dalam menghadapi ujian demi ujian. Sebagai contoh, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq saat hendak hijrah ke Madinah, maka dalam pengejaran orang-orang kafir Quraisy, saat itu Rasulullah bersembunyi di Jabal Sur selama 3 hari 3 malam. Bukan sesuatu yang mudah, namun pertolongan Allah itu datang. Allah kirimkan tentara-tentaranya Allah. Salah satunya adalah dengan adanya sarang laba-laba di muka gua, kemudian ada burung merpati. Sehingga pada saat orang-orang kafir Quraisy itu hampir saja masuk ke mulut gua, maka mereka mengurungkan niat karena nggak mungkin kalau ada orang di dalam, pikir mereka. Dan itu diabadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Innallaha ma'ana, fa'anzalallahu sakinatan alaihi. Janganlah engkau bersedih, la tahzan, sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa berkata demikian? Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua melindungi Nabi. Nabi pun ngantuk saat itu dan berada di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu ternyata ada kalajengking yang menggigit kakinya Abu Bakar sampai berkaca-kaca. Sampai Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang membuatmu sedih?" Dan terucaplah bahwasanya janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Maka saat itu Allah menurunkan ketenangan kepada hati Nabi Muhammad, memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak terlihat. Masya Allah. Jadi sepanjang kita tenang, maka insya Allah pertolongan Allah itu dekat. Maka keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW maka diabadikan di dalam sholawat yang senantiasa kita baca di dalam sholat-sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim.
Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dalam semesta Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Allah memuliakan keduanya dengan dengan menjadikan umatnya Nabi Muhammad ini senantiasa memanjatkan sholawat dalam setiap sholatnya. Masya Allah. Maka bagaimana agar kita memiliki kunci ketenangan batin saat menghadapi masalah? Yang pertama, fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran, perasaan, tindakan, dan ucapan kita. Kemudian yang kedua, ikhtiar seoptimal mungkin pada apa yang dapat kita pengaruhi, lalu bertawakal akan hasilnya. Dan yang ketiga, maka terima, ikhlas, lepaskan, dan relakan hal-hal di luar kendali kita. Disingkat dengan FIT, fokus, ikhtiar, terima. Apa saja 5 hal di luar kendali kita yang harus selalu kita pikirkan berlarut-larut? Yang pertama itu masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran. Yang kedua, maka kejadian yang kita alami, itu pun ambil ibrohnya. Yang ketiga, sikap orang lain terhadap kita, respon orang lain terhadap kita. Dan itu di luar kendali kita, maka jangan mengambil porsi dari penat berpikir. Yang keempat, masa depan. Jangan khawatirkan masa depan. Khauf. Banyak sumber penyakit itu adalah ketika hazan, sedih akan yang sudah terjadi, dan khawatir, khauf, akan masa depan. Maka tipsnya adalah ketika hari ini hadapi dengan respon terbaik. Maka insya Allah pertolongan Allah itu dekat. Yang kelima adalah kesehatan dan umur. Itu pun di luar kendali kita. Yang bisa kita ikhtiarkan, fokuslah pada hal tersebut. 5S, syukur, sholat, sabar, syariat Allah dijaga, sunnah diamalkan. Itulah tips agar kita memiliki ketenangan batin saat menghadapi masalah. Maka sering-seringlah membaca doa penenang hati yang bisa dibacakan pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari rasa sedih serta duka cita ataupun kecemasan, dari rasa lemah serta kemalasan, dari kebakhilan serta sifat pengecut, dan beban hutang serta tekanan orang-orang jahat. Dawamkan doa ini, insya Allah Allah lindungi. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang sudah menyimak hingga akhir materi tentang tenang ada Allah. Sekian yang bisa disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.